satu hari katanya di satu acara Natal di zamannya Bung Karno. Bung Karno itu, ya zaman Bung Karno masih jadi presiden, itu ada acara Natal nasional lah gitu ya. Lalu dia lihat ada gambar Yesus di situ. Bung Karno ini memang sastrawan ya, dia meneliti seni gitu ya. Lalu dia kasih komplain, dia bilang, saya kritik nih gambar Yesus nih katanya. Saya nggak tahu Yesus yang asli seperti apa, tapi saya sangat yakin gambar ini salah menggambarkan Yesus katanya. Karena dengar ceritanya Yesus yang suka jalan kaki begitu banyak dalam pelayanan, kakinya nggak sekecil ini katanya. Dan kulitnya dan tampangnya pasti nggak seperti ini, rapihnya katanya. Orang kerjaan dia jalan katanya, jalan dan menjelajah dan ini pasti kakinya rusak dan tampangnya pasti agak aut-autan dan sebagainya gitu loh. Saya langsung baca ini tadi saya ingat juga, iya ya. Kok sampai digambarkannya ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia ya. Saya membayangkan aja bahwa saya sering dengar juga bahwa kalau agama lain menceritakan tentang Tuhan ya, itu semua yang wangi-wangi, yang bagus-bagus ya, tentang gambaran dari lukisan atau ukir-ukiran atau apa. Tapi Yesaya ini menggambarkan Yesus yang hancur-hancuran gitu loh. Karena kelihatannya memang berita Injil yang paling hebat itu adalah tentang pengorbanan ya. Berita Injil yang paling hebat itu adalah penyangkalan diri. Berita Injil yang paling hebat itu adalah kerendahan hati yang luar biasa tentang membayar harga. Jadi waktu Mas Tio bagikan ini tadi pagi, saya juga pikir iya ya. Sampai pada satu titik orang-orang besar akan diberikan sebagai rampasan, orang-orang kuat sebagai jarahan. Jadi maksud saya upahnya yang luar biasa ketika kita tahu semakin besar harga yang kita bayar. Dan harga yang paling besar sebenarnya waktu kita mengikut Tuhan dan memberitakan Injil adalah pengorbanan itu ya. Pembentukan karakter dan kehancuran. Ya tadi saya setuju juga, ada tadi singgung Bang Edu juga bilang gitu. Saya pikir ya disitulah Injil bertumbuh ya. Jadi untuk mengingat hari ini kita berdoa untuk pelayanan kampus, saya setuju juga mengingat bahwa itu adalah pelayanan yang menurut saya sangat sangat melatih kemurnian hati juga, melatih kemurnian watak. Kita menjadi sama dengan orang yang murid kita atau yang kita share. Kalau kita beda sama mereka, pasti mereka nggak akan terima kita. Seberapa hancur dia yang dengar kita juga harus seperti itu hancurnya gitu. Kalau nggak, kita akan ada jarak dengan orang yang bercerita dengan kita. Itu aja sih, saya terkesan dengan ayat-ayat awal ini, bahwa inilah Yesus yang saya puja, yang saya cintai ya. Bahwa dia adalah Allah yang tidak tampan, yang semaraknya nggak ada. Sebenarnya untuk selera manusia umum, kita sebenarnya nggak tertarik dan menginginkan gitu. Ia dihina dan dihindari gitu. Kesengsaraannya yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, tapi itulah keharuman Injil itu gitu. Itu yang saya mau tekankan di bagian itu. Terima kasih.